Itu orang Ciomas. Saya tanya, dulu ayahnya dimakamkan di Ciomas, begitu dipindahkan makamnya itu masih utuh dan wangi. Padahal udah lama. Apa ternyata? Bukan hafal Quran. Beliau adalah menurut penelitian seorang sarjana Jepang bahwa jenazah kalau sudah 40 hari itu meletus. Tadinya kan bengkak. 40 hari itu meletus. Yang pertama kali meletus adalah perut sama sejengkal di bawah perut. Nggak usah pakai diukur. Paham ya? Gede-gede orang paham mah kebangetan. Kenapa? Karena itulah perkara yang diperebutkan oleh manusia. Maka yang pertama kali busuk perut sama di bawah perut. Maka kita dianjurkan supaya menjaga perut, maksud isinya juga di bawah perut. Makan yang hati-hati, jangan barang haram, subhat pun jangan. Jadi 40 hari itu busuk dan meledak. Illa hamilul Quran, kecuali orang-orang yang hafal Quran. Kalau hafal Quran kagak utuh. Utuh. Jangan 40 hari. 4 tahun. 9 tahun masih utuh. Waktu tempo hari itu, waktu lagi longsor di Bogor, ingat gak? Lagi tsunami terus di Bogor kan longsor tuh. Ada kuburan. Kebetulan memang ada petugas ya khusus mencari korban. Itu saya kenal, dia cerita. Begitu kelihatan tuh kuburan dibongkar, masih utuh, kain kafannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Ternyata begitu dilihat, diusek-usek tuh nisannya 9 tahun masih utuh. Tanya, selidik punya selidik, ternyata itu seorang perempuan guru ngaji di kampung. Yang ikhlasnya luar biasa. Bocah bayaran, orang bayaran tetap diajarin. Waktu tahun 2000 itu kan terjadi pemindahan pemakaman yang sini nih, makam 1000 pahlawan apa tuh di BSD tuh. Itu salah satunya ada yang masih utuh. Bajunya baju tentara, masih utuh. Jadi orang-orang yang luar biasa ditunjukin nama Allah, oleh Allah. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini nih, itu bukan cerita baru. Karena bapak-bapak juga pada nonton YouTube. Iya kan? Nonton yang di Garut yang udah 25 tahun. Gara-gara rumahnya kegusur kena perumahan. Kuburannya dibongkar. Masih utuh 3 bersaudara. Masih utuh. Nah, tapi kira-kira kalau seumuran kita gampang gak ngapalin Quran nih? Gampang. Quran. Nah, kalau memang ternyata kita ada kelemahan soal menghafal Quran, ada yang kedua. Ini pengalaman yang pernah saya tanyakan kepada yang tempo hari sempat nyalon jadi wakil gubernurnya Rano Karno. Namanya Pak Mbai Sarif. Yang lawan Pak WH. Ingat gak Mbai Sarif? Itu orang Ciomas. Saya tanya, dulu ayahnya dimakamkan di Ciomas, begitu dipindahkan makamnya itu
masih utuh dan wangi. Padahal udah lama. Jadi dulu katanya dimakamin di pinggiran, di depan. Kenapa? Supaya gampang ziarah. Tapi ternyata pertimbangan itu menjadi kecewa belakang hari kemudian. Kenapa? Karena diinjek-injek sama orang yang bakal ziarah, yang ke belakang sono. Akhirnya atas pertimbangan keluarga dipindah ke belakang. Supaya aman gitu, kagak diinjek-injek orang. Waktu dibongkar masih utuh dan wangi. Pak Mbay itu bendahara MUI Provinsi Banten. Dan tokoh pertama yang membuat pemekaran Banten dari Jawa Barat. Beliaulah yang menghadap ke ayahnya Bu Atut dulu, karena dulu katanya ayahnya Bu Atut nggak mau tuh Banten dipisah dari Jawa Barat. Tapi atas upayanya Pak Haji Mbay bisa. Nah ini maksud saya, apa ternyata bukan hafal Quran. Beliau adalah orang yang istiqomah berjamaah. Alhamdulillah, ada peluang. Ada peluang untuk kita kagak busuk, kita kagak dimakan oleh ulet. Ada peluang. Bisa nggak kira-kira tuh? Lebih bisa. Kalau kagak males mah. Kadang-kadang kalau mau ke kantor mah takut kesiangan, alarm sampai 5 babak di sini nih. Karena takut kesiangan. 5 nih. Jangan sampai kesiangan 5 babak. Kenapa? Karena ke kantor harus pagi-pagi. Ke kantor Allah itu harus 10 babak alarmnya. Ini mah kagak bisa. Bangun-bangun pas kena sinar matahari. Itu kaget katanya tuh. Bini mau bangunin kagak berani, emang galakan lakinya. Kudunya makan girang kalau dibangunin sholat malam ya sama bini kan. Ini mah sewot, lu mau kagak tahu, gua kan tidurnya malam. Lah salah abang kenapa tidur malam? Jadi ada kesempatan supaya kita tidak dimakan sama ulet. Dari mana dasarnya? Nanti boleh dibuka kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau membahas tentang bagaimana suasana kubur itu mulai halaman 84. Beliau mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jenazah ada di kubur itu, kubur ngomong, ya benar Adam. Woi bang, kalau laki. Kok kalau perempuan? Kalau ditafsirkan dalam bahasa rengas. Ya benar Adam. Woi anak manusia, magharrakabi. Kenapa lu lupa gua? Kata kubur. Kubur nih ngomong kubur. Kenapa lupa gua? Kata kubur. Anak baitud dudi. Gua ini rumah tempat tinggal yang penuh ulat dan belatung. Itu kata Nabi yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi tuh ulat bakal mangsa semua jenazah, semua tubuh. Artis dimakan, apalagi yang bukan artis. Yang ganteng cantik dimakan, apalagi jangan lihat samping. Pakai nengok sebelahnya lagi. Yang pinter dimakan, yang bodoh dimakan, rakyat dimakan, pejabat dimakan. Semuanya tadi itu pengecualinya illa hamilul Quran. Maka kita girang di negara kita ini luar biasa. Orang tua semangatnya luar biasa. Anak-anak suruh pada hafal Quran. Kita lihat tuh di TV kan. Masya Allah. Lagi zaman saya mah dulu belum ada yang model-model begitu. Yang sedapat-dapatnya ngaji di kampung kan ya. Itu masih udah